Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bambang Wahyudi dari SMA Negeri 3 Sidoarjo. Pada kesempatan ini kami mengikuti program pendidikan sekolah penggerak. Dalam hal ini terkait dengan pendampingan individu yang kedua, kami ingin menyampaikan bagaimana perubahan prakarsa pembelajaran dan visi dari sekolah terkait bagaimana meningkatkan mutu dan karakter dari semua warga di sekolah. Berikut kami sampaikan video terkait pendampingan individu yang kedua. Silakan. Mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Pak Wahyudi, Bambang selaku JGP, dan Bapak Ibu hadirin yang berkenan untuk meluangkan waktu di pagi hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita patut aturkan atas nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga kesehatannya oleh Allah, karena musim saat ini ya terus hujan berturut-turut ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, Bapak Ibu, sehat sekeluarga, rezekinya barokah, anaknya saleh-salehah, utangnya lunas semua ya. Perkenalkan, saya Abdullah Mafrus, kebetulan mendapatkan amanah untuk menjadi pengajar praktik di angkatan ke-7 ini, dan saya mendapatkan tugas untuk mendampingi Pak Bambang Wahyudi yang sebenarnya ini sudah luar biasa ya. Tapi ya karena ini amanah dari Dinas Pendidikan, saya harus melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, yakni pendampingan individu yang kedua. Jadi sebelumnya kita sudah sempat bertemu, kemudian hari ini menguatkan lagi terkait dengan proses belajar beliau di JGP. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan bahwa proses pendidikan di calon guru penggerak ini sudah berjalan hampir 2 bulan ya. Nah, nanti beliau akan mengikuti pembelajaran di JGP ini kurang lebih 6 bulan. Dan beliau hari ini sudah menyelesaikan tahapan yang kedua, yakni membuat visi dirinya sebagai pendidik, yang insya Allah proses ini nanti diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang sudah ada, yang tentu kita harapkan semuanya visi sekolah ini menjadi visi yang berpihak kepada murid. Kemudian diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar Pak Bambang Wahyudi selaku JGP untuk memfasilitasi diskusi kita tentang visi dan cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat, baik dari tenaga pengajar maupun dari TU atau Tendik, kemudian dari kepala sekolah ataupun yang mewakili gitu. Jadi meskipun ini menjadi bagian dari proses belajar dari Pak Bambang Wahyudi, insyaallah diskusi ini nanti akan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah yang menjadi tempat bekerja Bapak Ibu sekalian, sehingga saya berharap semua pihak yang terlibat di dalam proses atau diskusi ini nanti memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk kebaikan dan kemajuan anak didik serta untuk kemajuan sekolah ini sendiri. Jadi yang saya perlu sampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari kepala sekolah maupun yang mewakili, kemudian berikutnya adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian yang keempat yaitu merumuskan kalimat perumpam dan melihat visi sekolah, yang kelima mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian yang berikutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, kemudian yang terakhir adalah penutup.
Jadi mari kita buka bersama kegiatan diskusi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Pak Sekolah ataupun yang mewakili, yang hari ini diwakili Pak Wahyudi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Bambang ini dalam menempuh proses belajar di calon guru penggerak. Pada Pak Wahyudi kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Abdullah Makrus selaku pengajar praktik dari JGB yang ada di SMA 3, yaitu Pak Bambang Wahyudi. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan wakil kepala sekolah, Bapak JGB yaitu Pak Bambang, serta Bapak Ibu guru yang tergabung dalam komunitas praktisi. Kita sudah bentuk komunitas praktisi Pak di SMA 3 Sidoarjo. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita pada hari ini dapat menghadiri pertemuan ini, diskusi dalam rangkaian kegiatan pembelajaran calon guru penggerak. Pertama-tama perlu kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak pengajar praktik Bapak Abdullah Makrus di SMA Negeri 3 Sidoarjo untuk kali yang kedua. Programnya sampai 6 kali nantinya ya. Untuk kali yang kedua, semoga keadaan Pak Abdullah Makrus ini betul-betul dapat memicu percepatan proses belajar dari JGB secara khusus dan secara umum dari komunitas praktisi yang ada di SMA Negeri 3 Sidoarjo, serta tidak bosan-bosan aktif atas kali program ini. Sehingga Bapak Ibu dengan adanya JGB yang ada di SMA Negeri 3 Sidoarjo ini, ya kita semua berharap proses bergeraknya sekolah ke arah yang lebih maju dapat segera terwujud ya, sampai pada tahun kedua sebagai sekolah penggerak SMA Negeri 3 Sidoarjo ini. Alhamdulillah kita semua sudah merasakan adanya perubahan-perubahan yang lebih maju, terutama dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang kita selenggarakan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Belum sempurna mungkin iya, tetapi dengan upaya dan komitmen kita, insya Allah pembelajaran berdiferensiasi itu dapat semakin baik, semakin efektif terhadap tujuan pembelajaran. Selanjutnya, sekolah juga berharap, khusus kepada Pak Bambang selaku calon guru penggerak, berharap agar Pak Bambang dapat berperan sebagai katalisator, sebagai leader, sebagai apa istilahnya ya, agen perubahan bergeraknya sekolah ke arah yang lebih maju tadi. Karena semua kegiatan yang ada di sekolah itu dari waktu ke waktu kita semua berharap semakin baik dari sisi pelaksanaan, terutama dari sisi kualitas. Itu semua insya Allah nanti dapat dipandu oleh Pak Bambang selaku calon guru penggerak. Pesan dari Ibu Kepala Sekolah, semua pihak yang terlibat di dalam proses pembelajaran calon guru penggerak itu dapat memiliki komitmen konsistensi dari waktu ke waktu, sehingga apa yang kita harapkan tadi, yaitu bergeraknya sekolah ke arah yang lebih maju,
demi tercapainya target besar kita, yaitu tercapainya profil pelajar Pancasila segera terwujud. Pengetahuan, keterampilan, dan karakter bagi anak didik kita itulah yang kita harapkan, sehingga output daripada sekolah kita SMA Negeri 3 Sidoarjo ini adalah insan-insan pembangunan Indonesia, yaitu insan-insan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang mantap sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Semangat dan semangat. Ini ada semangat dan sangat semangat. Apa yang membedakan? Atau apa yang membuat dia semangat dan ada yang sangat semangat? Motivasinya. Nah, saya akan membawakan sebuah pengantar begini. Jadi ketika saya membaca sebuah artikel yang cukup menarik, ya. Tulisannya Jamie V. Covindo, ya. Judulnya tentang kekuatan visi. Jadi beliau itu menganalogikan sebuah cerita tentang seorang mandor yang memeriksa 3 tukang yang sedang bekerja dalam pengawasan beliau. Jadi 3 tukang ini ditanya dengan pertanyaan yang sama. Tukang yang pertama ketika ditanya, "Pak, lagi ngapain Pak?" Jawaban tukang yang pertama, "Saya sedang menyusun batu bata." Dan selesai nyusun ya selesai tugasnya. Tapi tukang yang kedua ketika ditanya, "Pak, lagi ngapain Pak?" "Saya sedang membangun sebuah tembok." Kira-kira semangatnya lebih semangat mana? Hanya nyusun batu bata atau menyusun sebuah tembok? Nyusun sebuah tembok. Tapi tukang yang ketiga ditanya jawabannya berbeda lagi. "Lagi ngapain Pak?" "Saya sedang membangun sebuah rumah yang sangat indah. Karena rumah ini nanti akan dipakai oleh presiden." Kira-kira mana yang lebih semangat lagi? Yang ketiga. Bahkan yang ketiga ini rela harus lembur start. Tak lembur saja, biar hasilnya bagus, dia tidak mengecewakan penghuninya nanti. Apalagi ini penghuni presiden. Nanti orang akan kenal saya. Apa portofolio yang pernah saya lakukan? Saya pernah bangun rumah Pak Presiden lagi. Sama, hari ini kita juga sedang membangun anak didik kita. Apa yang kalau kita tanya, apa yang Bapak lakukan? Saya hanya sekedar mengajar murid saya menyelesaikan ketuntas sakit pada hari ini. Ada yang mungkin jawabnya, "Saya sedang membangun sebuah peradaban lewat pendidikan anak-anak." Tentu akan sangat berbeda ya semangatnya. Termasuk ketika kita ya tadi meniatkan diri kita bekerja, apakah hanya sekedar melaksanakan kewajiban ataukah kita niatkan untuk beribadah. Bedanya cuma sedikit saja kan ya. Orang makan itu berpahala atau tidak itu kan hanya berbeda niat. Kalau orang makan itu makannya karena mau berpuasa, namanya makan sahur, ya. Jadi berpahala. Dan makan saya nilainya mubah saja. Jadi mari kita menata niat kita. Hari ini kita mencoba diskusi untuk menentukan visi, karena visi itu ibaratnya tujuan yang akan kita capai. Kalau tujuannya mau ke Surabaya, pasti yang akan kita lakukan nyari kendaraan menuju ke Surabaya. Karena tahu tujuannya mau ke Surabaya. Nggak mungkin mau ke Surabaya tapi milih kendaraan ke arah Malang. Ya nggak nyampe. Oh, tujuannya mau ke Surabaya. Nah, kalau kita sudah mengenal visi sekolah kita, tentu nanti kita akan mendesain mengajar anak didik yang ada di sekolah ini mencapai apa yang menjadi visi dari sekolah ini. Maka mengetahui dan memahami visi sekolah itu jadi sebuah yang penting. Nah, nanti akan kita diskusikan bersama-sama dengan Pak Bambang seperti apa yang akan kita lakukan untuk kebaikan anak didik kita, karena nanti mereka yang nanti akan menjadi para penerus dan pemimpin bangsa ini. Untuk itu saya serahkan selanjutnya pada Pak Bambang Wahyudi untuk memimpin diskusi untuk menemukan apa yang terbaik buat anak didik dan untuk sekolah kita yang hari ini kita menjadi tempat untuk mencari nafkah dan mendapatkan rezeki dari Allah. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Abdul Mabrus MPD. Biar semangat kita kan punya slogan Bapak Ibu ya. SMA 3 apa kira-kira?
ada jaya, ada jaya di kalender itu jujur dan berprestasi. Ya, oke. Baik, nanti kalau saya katakan semangat 3, jujur dan berprestasi. Oke? Ya, tangannya boleh kok diangkat biar tidak dingin. Ya, oke. Baik, semangat 3, jujur dan berprestasi. Sekali lagi, ya, kurang semangat. Ya, seperti Bu Miftah ini ya. Saya bercanda. Oke, semangat 3, jujur dan berprestasi. Oke, baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dr. Kristiwi Beni APD selaku Kepala SMA Negeri 3 Sidoarjo, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asnan Wahyudi SPD. Yang kami hormati Bapak Abdullah Makhrus MPD selaku pengajar praktek saya. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 3 Sidoarjo. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam forum yang sederhana ini dalam rangka untuk kalau saya menuntaskan tugas yang di pendidikan guru penggerak dengan harapan yang disebutkan Pak Yudi tadi adalah sebagai agen perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Kalau saya melihat atau merefleksi dari SMA 3 terkait dengan kurikulum merdeka, makanya sudah menghasilkan produk yang luar biasa. Di antaranya yang pertama mungkin dari kepala sekolah, ya, kepala sekolah kita terpilih menjadi sekolah penggerak. Terus kemudian yang kedua mungkin Pak Asnan Wahyudi ini sebagai pengajar praktek, ya. Kemudian guru penggerak itu saya sudah punya kakak tingkat Pak Abdullah Makhrus. Jadi Ibu Ratih itu di CGP Angkatan 4 dan alhamdulillah sudah lulus. Kemudian di saya ini adalah Angkatan 7. Kemudian mampunya adik saya, ya, adiknya adalah Pak Saiful Arif. Ini adalah angkatan ke-8. Ya, semoga nanti bisa menghadirkan kembali, ya. Dan nantinya mungkin ini generasi penerusnya, ada Bu Dana, Bu Nisa, Bu Miftah, Pak Ajar, Pak Misbah dan sebagainya. Nanti mungkin hanya syarat saja, kan minimal 5 tahun ya. Mungkin nanti ketika sudah sesuai dengan persyaratan itu bisa mengikuti kembali. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan modul yang sudah saya pelajari, yaitu di modul 1.2, kemudian 1.1 dan 1.3. Di antaranya mungkin filosofi terkait dengan Ki Hajar Dewantara, kemudian ada nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang ketiga ini adalah visi. Makanya yang terakhir ini visi yang sangat penting sekali, ya. Sebelum saya mulai, ya, ini saya nyadur dari karya Bapak Insinyur Soekarno, ya. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Ya. Jadi ini salah satu karya dari Insinyur Soekarno terkait dengan aku melihat Indonesia. Kira-kira mungkin ini yang lebih tahu adalah Pak Yudi. Ya. Ini kan zaman dulu yang istilahnya apa ya? Melihat Indonesia itu tidak boleh sebagian-sebagian. Bahkan ini digambarkan dari pucuk gunung ya. Gunungnya disebutkan yang sedemikian itu bahkan nanti berujung di laut. Mungkin banyak sekali makna yang kita ambil dari karya ini. Mungkin ada maksudnya satu atau dua saja. Mungkin Pak Didi bisa memberi arti. Ya, terima kasih Bapak. Sajak yang begitu memberi semangat, menginspirasi kita dari Bung Karno atau Insinyur Soekarno, yang mana dari sajak itu Bung Karno begitu bangga terhadap bangsa dan negara, terhadap Indonesia, sehingga ketika beliau melihat sesuatu yang ada, maka ibarat yang dilihat itu adalah Indonesia, sehingga mencerminkan di situ begitu bangganya Bung Karno terhadap Indonesia. Nah, hendaknya kita sebagai penerus bangsa bisa memiliki pandangan yang demikian, yaitu kebanggaan akan bangsa Indonesia, kebanggaan akan Indonesia, baik dari sisi fisik sebagai negeri kepulauan, sebagai bangsa yang berbudaya, yang begitu majemuk, suku, ras, agama, dan golongan, yang mana dengan begitu majemuknya itu terikat menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Saya mengingat apa yang disebutkan oleh Bung Karno bahwa beri aku 10 orang pemuda, niscaya aku akan menggetarkan dunia. Jadi dengan pemuda itu tidak perlu banyak-banyak, tapi cukup 10 saja, aku akan menggetarkan dunia. Artinya apa? Artinya penerus bangsa, para pemuda itu adalah aset yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan insya Allah dengan adanya pemuda ini, pemuda yang berkualitas tentunya, yang berkarakter, insya Allah nanti akan bisa mencapai sukses, membangun bangsa, menggetarkan dunia. Saya kira begitu, singkat saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yudi atas penelaah dari sajak aku melihat Indonesia. Ya, jadi sedikit banyak ini adalah yang perlu kita apresiasi, bahwa kita bangga terhadap Indonesia. Jadi dengan keberagaman itulah sebetulnya kita mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia yang luar biasa, dan kita bisa mengatasi semua permasalahan yang terjadi. Ya, baik Bapak Ibu, untuk berikutnya ini adalah terkait dengan mungkin profesi kita sebagai guru, ya, kita yang berhadapan dengan siswa. Ya, di situ ada kalimat rumpak sesuai dengan filosofi KHD bahwa kita terhadap murid kita harus bisa memerdekakan sebetulnya, ya, memerdekakan siswa kita sesuai dengan apa yang menjadi bakat minat bahkan cita-cita anak kita yang setinggi-tingginya. Tadi dikatakan oleh Pak Yudi juga sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, baik Bapak Ibu, bisa dituliskan aja, ya. Nanti di situ hal apa yang ingin menjadi cita-cita murid kita itu kira-kira apa?
Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana? Langsung aja ditulis di situ. Terus kemudian nanti kita percaya bahwa murid adalah, nah ini tinggal melanjutkan saja. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Gitu ya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yang seperti apa. Kemudian berikutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah ini terkait dengan tujuan yang mungkin kita capai nantinya ketika siswa itu barangkali lulus atau mungkin terjun di masyarakat itu seperti apa. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa merumuskan di situ ya, nanti sambil jalan atau ketika nanti ada pemikiran yang mungkin ternyata seperti ini gitu. Ya. Nah, ini saya tampilkan ya. Ya. Saya tampilkan ini salah satunya punya saya ya. Dan ini yang saya lakukan ini barangkali ada kesamaan, mungkin bisa berbeda atau mungkin lebih baik, mungkin harapannya begitu. Jadi kalau kita memimpikan murid yang cerdas dan berkarakter, gitu ya. Saya inginkan nanti anak itu ya bisa menguasai barangkali keterampilan abad 21, kemudian ilmu pengetahuan apa yang istilahnya miliki oleh siswa itu. Kemudian berkarakter. Nah, berkarakter ini mungkin nanti terkait dengan profil pelajar Pancasila ya, mempunyai 6 dimensi yang harus dimiliki oleh murid saya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki potensi dan keunikan yang istimewa. Saya yakin dengan keberagaman tadi, anak-anak itu mempunyai karakteristik yang luar biasa, ya, yang bisa mengantarkan dari apa yang menjadi tujuan atau cita-cita mereka. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang sesuai dengan keanekaragaman. Jadi saya menginginkan, sebetulnya saya lebih mengutamakan ke pendidikan karakternya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada adab sebelum ilmu, bahwa kecerdasan tanpa budi pekerti adalah omong kosong belaka. Jadi saya menginginkan dua-duanya. Intinya apa? Ya berkarakter dan juga istilahnya budi pekerti yang luhur ini menyangkut dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang saya cantumkan di atas tadi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu menuntun murid-murid untuk mengoptimalkan potensi dan prestasi setinggi-tingginya. Jadi kita dapat menuntun, istilahnya menurut KHD itu laku dari murid-murid kita, ya, seperti diibaratkan menanam padi ataupun yang lain itu kita hanya memfasilitasi saja, menuntut lakunya supaya menjadi baik sehingga prestasi yang setinggi-tingginya ini bisa dicapai. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki potensi dan bakat yang berbeda. Oleh sebab itu, tugas kita menuntun dan memotivasi agar anak mampu meraih prestasi dan karakter yang unggul. Jadi seperti itu. Ini salah satu kalimat rumpang yang saya buat. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan yang lebih baik lagi. Jadi menulis ini barangkali sambil diresapi. Ketika kita nanti berproses pada tugas kita, mungkin kita sebagai guru, mungkin di tenaga kependidikan itu dalam mengelola suatu permasalahan barangkali itu kita mengedepankan bagaimana kependidikan karakter. Jadi seperti itu. Yeah. Itu yang saya buat. Mungkin dari gambaran yang seperti ini nanti kita dapat memunculkan suatu kesimpulan. Istilahnya tujuan dari kalimat rumpang ini apa?
saya refleksi, ternyata dengan kalimat ini itu saya teringat kata-kata Kahadi, bahwa kita sebagai pendidik itu ada ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Salah satu kesimpulan yang mungkin saya ambil dari kalimat Rumpang ini, kita sebagai pendidik itu adalah itu tadi. Ketika di depan kita harus memberi contoh yang baik. Ketika di tengah, maka kita bisa mendorong siswa untuk lebih baik lagi. Ketika di belakang, kita harus bisa memotivasi dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu kesimpulan yang bisa saya ambil dari kalimat Rumpang ini. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu tergambar dari kegiatan pengisian kalimat Rumpang ini. Pak Misbah mungkin, atau Bu Miftah, monggo satu saja mungkin nanti bisa mewakili yang lain. Ya, Pak Misbah ya, gitu. Atau langsung diambil anunya saja, apa intisari dari kegiatan itu, gitu. Monggo. Kalimat Rumpang untuk cita-cita siswa kita agar merdeka ya. Merdeka itu kan sangat luas sekali, ya. Bukan berarti merdeka tidak ada pelajaran atau tidak ada. Ya, kalau dari kalimat-kalimat yang disusun tadi kan sudah sangat jelas. Dari mimpi-mimpi mereka, terus dari sumber daya yang ada, ya harapannya mereka bisa memanfaatkan dari potensi dan sumber daya yang ada itu menjadi anak-anak selain yang pandai-pandai, yang cerdas, tapi juga berkarakter yang baik. Karena untuk dunia saat ini itu kan ya banyak orang cerdas tapi tidak punya karakter yang baik, jadinya ya tambah tidak baik dan rusak. Harapannya ke depan supaya kita bisa menciptakan peradaban yang baik dengan mereka anak yang cerdas, yang pandai, tapi juga punya watak dan karakter yang baik. Begitu saja. Oke, terima kasih Pak Misbah atas kesimpulan kalimat Rumpang yang dibuat. Ya. Oke, ada lagi satu dari saya kiri, saya kanan. Mau pencapir ini Pak. Kita santai saja dan merefleksi dengan apa yang kita buat. Ya. Jadi memang ini salah satu bagaimana kita menata kita ketika kita menjadi pendidik itu seperti apa, harapan, terus kemudian menjadikan bahwa peserta didik kita itu adalah salah satu pribadi yang unik, ya, karena tak mungkin dalam kondisi satu kelas itu sama semuanya, wajahnya aja beda, gitu kan, ya, dan sebagainya. Ya. Mungkin ada lagi? Cukup? Ya. Boleh, biar semangat, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Mungkin hasilnya dingin lah. Oke, baik, itu Bapak Ibu terkait dengan kalimat Rumpang yang salah satu pemantik kita untuk melakukan suatu kegiatan. Barangkali nanti, oh saya besok mengajar, terus kemudian apa yang saya lakukan, merefleksi, oh iya, ternyata seunik-uniknya anak kita itu nanti kita itu bisa menuntut lakunya anak itu, gitu, ya. Mungkin itu, baik Bapak Ibu, untuk berikutnya. Nanti untuk kalimat Rumpang itu silakan Bapak Ibu isikan dan nanti dikumpulkan, dan jangan khawatir tidak dinilai Bapak Ibu, tidak masuk rapor, tidak masuk penilaian. Jadi sebagai dokumen dari saya saja. Baik, untuk berikutnya ini terkait dengan visi kita. Ya, kita akan berbicara tentang visi sekolah kita. Bahkan di sini ada expander ini ya. Nah, dan Bapak Ibu sudah saya berikan misi dan misi kita, ya. Ya.
Baik, Bapak Ibu. Intinya di sini kita akan berdiskusi bagaimana apakah visi sekolah kita itu bisa berpihak kepada siswa. Barangkali apakah menuju ke memerdekakan siswa kita, khususnya SMA Negeri 3 Sidoarjo. Ya. Dan di sini visi ini kita susun 2 tahun yang lalu Pak Yud ya, dengan awal kita sekolah penggerak. Jadi ada panduan juga dari tim Puskurbu ya, waktu itu dengan Bu siapa itu? Saya teringat hanya memanggil Pak Yudi itu Pak E gitu. Pak E ini kok ini Pak E gitu. Saya teringat itu. Iya, dari GTK ya. Nah, karena setelah kita sudah sekolah penggerak, kemudian kita menyusun suatu visi yang kita mengaitkan dengan kurikulum merdeka. Dan ini di Pak ya, di ruang diposoni gitu. Dan kemudian kita sosialisasikan begitu. Nah, di sini visinya adalah terwujudnya sekolah berkualitas dalam merdeka belajar untuk pencapaian profil pelajar Pancasila. Terwujudnya sekolah berkualitas dalam merdeka belajar untuk pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi menginginkan sekolah kita itu adalah sekolah unggul, sekolah berkualitas yang mungkin kita lihat kemarin akreditasinya itu A gitu ya. Kemudian kualitas dari guru-gurunya, SDM-nya itu juga sangat mumpuni. Dalam pencapaian merdeka belajar. Merdeka belajar ini kalau dari aspek siswa mungkin dia bisa menyalurkan bakat dan minatnya. Kemudian dari aspek kita pendidik, ya kita bisa menjadi fasilitator yang mungkin merdeka, ya. Jadi tidak hanya student well-being, tetapi teacher well-being, begitu ya. Untuk pencapaian profil pelajar Pancasila ini jelas sebagai 6 dimensi. Ini merupakan salah satu nilai luhur dari Pancasila. Nah, visi ini kan merupakan salah satu gagasan terkait tujuan utama sekolah kita. Tadi Pak Matus sudah memberikan, kita mau ke Surabaya. Nah, lewatnya mana? Nah, jangan sampai ke arah Malang, nanti tidak akan ketemu. Nah, kita ini kan ingin mewujudkan sekolah berkualitas, ya kan? Kemudian dalam merdeka belajar itu dalam prosesnya, kemudian pencapaiannya apa? Pencapaiannya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita mau ke Surabaya, ya nyampe sampai Surabaya. Ketika siswa kita berada istilahnya sebagai siswa SMA 3, nanti setelah lulus pun dia itu mempunyai karakter yang mengarah ke pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sebetulnya ada indikator ya, indikator visi ya. Mungkin tidak kita sampaikan di sini. Ini munculnya di KOSP itu terkait dengan ini. Yang ini saya tampilkan itu misinya. Misi itu kan salah satu tahapan yang untuk pencapaian visi itu. Nah, di situ kan ada 17 ya. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi itu ya. Misi ini menggambarkan nanti ini kemarin kita menggambarkan dari profil pelajar Pancasila, sudah masukkan di situ. Jadi dari unsur-unsur pencapaian profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang terbaru itu mungkin ada di bawah. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisis dari beberapa butir nomor 1 sampai nomor 17 ya. Jadi yang pertama, meningkatkan penghayatan dan pengamalan semua warga sekolah terhadap ajaran agama dan peribadatan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kompetensi peserta didik pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan hidup bermasyarakat. Dari 2 kegiatan ini biasanya kita mengadakan Jumat Intak, kemudian Jumat Madani dan sebagainya. Ya. Kemudian menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa semua warga sekolah. Jadi ini contohnya misalkan kita terjunkan anak-anak pramuka itu untuk mengikuti program pramuka. Ada rasa cinta tanah air dan sebagainya. Ada program dari
mewujudkan peserta didik sebagai insan sosial yang berakhlak mulia, berkepribadian luhur, mandiri, menjunjung semangat gotong royong, nasionalis, dan memiliki integritas yang tumbuh sesuai dengan bakat dan minat sesuai dengan kemampuannya. Ini hampir sama dengan yang atas tadinya. Terus kemudian nanti yang kelima, ini mengembangkan sikap toleransi dengan melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab sesuai dengan aturan sosial yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang keenam, ini memantapkan implementasi kurikulum 2013. Karena waktu itu masih ada peralihan, jadi kita masih mencantumkan kurikulum 2013 dan sistem kredit semester paradigma baru guna pencapaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kemudian yang nomor 7, menciptakan suasana belajar berbasis TIK dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah dan Learning Management System atau LMS. 8, menciptakan suasana komunikasi bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Jepang di lingkungan sekolah. Yang nomor 9, mewujudkan proses pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. 10, melaksanakan pembinaan keberbakatan akademik dan non-akademik guna meningkatkan sikap sportif, kompetitif yang sehat, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. 11, mewujudkan kultur sekolah dengan menerapkan program 3P, yaitu penampilan, pelayanan, dan prestasi. Yang 12, mewujudkan sekolah adiwiyata dalam program UKS dan sekolah hijau. Kemudian yang 13, meningkatkan budaya literasi membaca dan numerasi. 14, meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran untuk melayani kebutuhan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajarnya. Kemudian yang 15, melengkapi sarana dan prasarana sekolah secara memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran yang memerdekakan. 16, melibatkan semua warga sekolah, orang tua, peserta didik, dan dunia usaha atau industri sebagai mitra sekolah dalam meningkatkan mutu layanan. Yang nomor 17, mewujudkan sekolah aman, anti radikalisme, dan intoleransi sebagai implementasi Merdeka Belajar. Nah, ini misi yang merupakan tahapan untuk mencapai visi. Dan ini karena 2 tahun yang lalu kita sudah diberi istilahnya terpilih sebagai sekolah penggerak, hal-hal apa untuk mencapai visi sekolah ini sudah kita lakukan. Bahkan kita juga dapat bantuan dari kementerian terkait dengan sekolah penggerak dulu, dana itu terus kemudian kalau di kesiswaan itu ada program RUTS, waktu itu ada bantuan dana 10 juta gitu. Jadi kita mengoptimalkan dana itu untuk pengembangan anti perundungan, terus kemudian intoleransi dan kekerasan seksual. Nah, ini kita implementasikan semuanya dalam program sekolah, dan semua warga, baik itu guru, kemudian siswa, kemudian orang tua, dan komite sekolah itu kita libatkan di sini. Terlebih lagi kemarin ada budaya positif itu kita membentuk agen praktek baik, ya, ada student agency yang masing-masing kelas itu membentuk suatu praktek baik. Dalam arti di situ ketika ada temannya yang mungkin melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan atau tata tertib, itu mengingatkan. Kemudian pembentukan juga keyakinan kelas. Ini salah satu tindak lanjut dari komunitas praktisi guru SMA 3, yaitu guru aktif dan kreatif. Kita buat grup sendiri, dan ini masing-masing kelas itu kita membentuk suatu keyakinan kelas, ya. Kita bebaskan masing-masing kelas itu berekspresi, menentukan susunannya. Salah satunya itu masih ada di pojok itu, kemarin kita memberikan salah satu contoh 10M4, ya. Kita figura yang bagus, kemudian kita tempel di kelas, ya. Nah, itu salah satu
hal yang mungkin kita lakukan di sekolah terkait dengan misi dan visi yang akan kita tuju. Nah, sekarang Bapak Ibu kita diskusikan tentang visi dan misi kita barangkali ya. Apakah ada yang perlu masukan barangkali ya terkait dengan itu? Untuk itu di sini ada beberapa pertanyaan ya. Di antaranya pertama adalah apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kalau sudah, ya sudah, begitu ya. Nanti dilakukan gitu ya. Kemudian ketika mungkin barangkali kalau divisinya ini banyak orang tua Pak Yud ya, siswa itu masuk SMA 3, kenapa kok masuk SMA 3? Karena visinya luar biasa. Salah satunya itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, ketika kita sosialisasi itu, nah kita menjelaskan itu, oh begini, berarti sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Memang itu sangat berdasarkan. Monggo Pak, jadi berikan masukan terkait dengan visi. Jadi visi sekolah kita ini relatif baru ya. Aktif sekali. 2 tahun berjalan ini, yaitu kita susun ini awal pelaksanaan kurikulum merdeka atau sekolah penggerak di SMA 3, yaitu tahun pelajaran kemarin. Nah, kalau kita cek satu persatu apa yang akan dilakukan oleh sekolah untuk mencapai visi. Visi itu kan ibaratnya mimpi yang akan dicapai pada waktu yang akan datang, yang tidak terlalu panjang waktunya. Maka apa yang harus dilakukan oleh sekolah itu kita rumuskan dalam misi sekolah. Nah, misi sekolah ini kita susun berdasarkan masukan dari Bapak Ibu, komite dan peserta didik waktu itu dalam bentuk angket kalau nggak salah di dalam memberikan pandangannya itu. Akhirnya dari masukan-masukan itu kita rumuskan menjadi sebanyak 17 misi yang akan dilakukan. Nah, kalau kita cek satu persatu, semuanya itu adalah untuk atau berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan maupun karakter. Sehingga jelas bahwa misi kita ini adalah berorientasi pada kebutuhan pengembangan potensi peserta didik. Meskipun juga secara umum memang warga sekolah peserta didik, Bapak. Sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu panjang visi sekolah ini dapat tercapai. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Diti atas masukannya terkait dengan visi sekolah. Memang waktu itu kita dari tim pengembang sekolah Pak ya, dengan tim Puskurbuk itu untuk menyusun ini, dan memang ada beberapa, kalau nggak salah 2-3 kali perubahan, sehingga kalau sudah oke baru kita sosialisasikan begitu. Mungkin ada masukan lagi, ini mungkin terkait dengan kesimpulan terkait dengan visi sekolah kita ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada nggak? Tidak ada ya? Iya. Ada. Oh oke, ada. Oke. Oke. Iya. Matur nuwun Pak. Jika ada yang mana barangkali nanti di tahun berikutnya itu kita bisa melakukan suatu revisi ya, gitu. Ya, mau Pak Misbah. Ya ini kan biar ada mengusulkan. Memang selama ini kan orientasinya kan ke peserta didik semua. Tapi kita mungkin, atau mungkin saya yang belum membaca secara lengkap, barangkali untuk pengembangan kemampuan para pendidik di sekolah itu sendiri, itu juga perlu ditingkatkan. Ketika para pendidiknya ditingkatkan, kan itu efeknya juga ke anak-anak juga. Jadi selama ini mungkin misi kita lebih ke anak-anak, tapi kita sering meninggalkan misi ke para pembuat anak-anak itu sendiri. Iya.
Jadi meningkatkan kemampuan untuk dari tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, karena itu efek yang langsung diterima oleh anak-anak. Itu yang sering kita tinggalkan dari pembuatan visi sekolah. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Pak Misbah terkait dengan masukannya. Berarti menambah ya Pak? Iya. Oh iya, oke. Ini terkait dengan pengembangan kemampuan sumber daya manusia ya, SDM. Kalau di situ poin 11 itu mewujudkan kultur sekolah yang menerapkan program 3P. Prestasi. Oh, prestasi ini yang mana ya? Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ini Pak Yang di gitu. diubah barangkali. Oke. Ya, untuk masukan dari Pak Misbah tadi, secara tersurat untuk pengembangan kompetensi guru tidak terlihat memang ya. Iya, Pak, terlihat. Tetapi sebenarnya secara tersirat itu dapat dimaknai bahwa itu adalah bagian daripada pengembangan kompetensi guru. Yaitu di nomor 6, memantapkan implementasi kurikulum 2013 dan sistem kredit semester paradigma baru guna pencapaian sikap pengetahuan dan keterampilan secara optimal. Nah, ini maksudnya ketika kita memantapkan implementasi kurikulum 2013 dan sistem kredit semester, itu artinya kan pengembangan kompetensi guru itu sebenarnya. Karena apa? Karena implementasi kurikulum itu dikatakan mantap itu ketika gurunya dalam bertugas dalam proses pembelajaran itu efektif. Tapi memang tidak terlihat dengan jelas ya. Boleh ditambahkan Pak. Atau mungkin bisa menggantikan di nomor 8. Nomor 8 ini rasanya sulit diwujudkan, sulit dilakukan. Yaitu menciptakan suasana komunikasi bahasa Inggris. Kan bahasa Inggris mungkin Pak. Tapi yang bahasa Jepang dan bahasa Jerman terus saja. Ini terlalu idealis untuk memandang kebinekaan global, Pak. Sehingga hanya anak tertentu saja yang bisa berkomunikasi bahasa Jerman maupun bahasa Jepang. Tapi arahnya di sini adalah menciptakan suasana komunikasi untuk seluruh warga, terutama peserta didik dan guru sebenarnya itu. Sehingga perlu direvisi nomor 8 ini menurut saya. Cukup bahasa Inggrisnya saja untuk tahap pertama. Yang bahasa Jerman dan Jepang tidak usah. Kemudian menambahkan pengembangan kompetensi guru yang perlu ditambahkan tadi Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuti terkait dengan masukan di poin 6 sama poin 8 ya. Yang poin 6 ini implementasi kurikulum 2013 ini saya teringat keterampilan abad 21 ya Pak ya. Jadi Ditambahkan juga kurikulum merdeka. iya, nanti perlu ditambahkan juga implementasi kurikulum 2013, kemudian kurikulum merdeka dan sistem kredit semester begitu nanti mungkin deskripsinya. Untuk tahun depan tidak ada 13 juga. Iya, karena tahun depan 2013. Tadi nunggu satu tahun lagi. Iya. Misinya. Oh iya. Gitu. Oke, Bapak Ibu itu. Jadi ini pertanyaannya, jika iya apa saja, tuliskan masukan dari peserta diskusi kemudian susun bersama hingga menjadikan visi. Ini tadi yang misinya ya. Ini lebih ke proses atau tahapannya. Kalau visi kita sudah jelas, gitu. Sudah sesuai. Ini kesimpulan terkait dengan visi sekolah. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan ini sebetulnya kita lebih banyak ke visi sekolah kita dalam rangka untuk istilahnya inisiatif atau
prakarsa perubahan apa yang mungkin kita bisa masukkan di situ sehingga apa yang menjadi visi kita itu terwujud gitu ya. Yang tadi terwujudnya sekolah berkualitas, kemudian merdeka belajar juga terlaksana sehingga menghasilkan produk siswa yang cerdas dan berkarakter atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini sangat penting sekali. Mungkin kita sebagai pendidik ataupun sebagai tenaga kependidikan itu secara tidak langsung atau secara setiap hari kita berhadapan dengan siswa. Hal-hal apa yang perlu kita tanamkan pada peserta didik kita itu istilahnya kita harus memerdekakan anak tersebut. Mungkin dari segi caranya, ya harus dengan cara yang baik. Kemudian berpikirnya juga positif, sehingga anak tersebut ya tidak merasa tertekan, ya kan, merasa aman dan nyaman, gitu ya. Jadi kalau bisa ketika dia datang ke sekolah itu bukan beban, ya. Jadi sesuai dengan oh iya, saya niat ke sekolah itu untuk mencari ilmu, untuk beribadah, mengangsu kaweruh istilahnya kepada guru-guru saya. Dan kita memberikan suatu pelajaran pun juga begitu, memberikan sesuatu yang baik, yang bagus, yang sesuai dengan karakteristik anak kita. Memang hal itu tidak mudah, ngomongnya saja yang enak, tetapi melaksanakannya itu yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya, kadang untuk menjaga emosi kita sebagai guru itu tidak boleh kalau dulu sebagai ya pemegang kendali dalam pembelajaran, padahal sekarang kita diposisikan sebagai fasilitator dengan keunikan karakteristik anak yang berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan diskusi kali ini ya. Utamanya kita berkoordinasi bagaimana kita menghasilkan suatu visi yang luar biasa yang bisa mengarahkan semua warga SMA Negeri 3 Sidoarjo ini mengarah ke hal yang lebih baik ya. Mungkin itu, dan di akhir saya mengutip dari ini Albert Einstein, hidup itu seperti naik sepeda. Sepeda apa ini ya? Sepeda motor atau sepeda roda atau sepeda. Nah, ini ada yang saya ngomong begini itu Pak, sepedanya kan rodanya ada 3, kan nggak jatuh Pak. Iya. Nah ini naik sepedanya 2, agar tetap seimbang kita harus tetap bergerak. Ya, jadi sepedanya ini ada sepeda roda 2 biar tidak jatuh. Kalau berhenti kan berarti kan kita jatuh. Ya, kecuali jagan, bukan gitu ya. Jadi kita semuanya harus tetap bergerak untuk ke arah yang lebih baik, sehingga menghasilkan tadi visi kita adalah sekolah yang berkualitas, kemudian prosesnya itu juga merdeka belajar, kemudian menghasilkan output sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang menghasilkan siswa kita di masyarakat itu mempunyai karakter yang unggul. Mungkin itu dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Abdul Mahfuz. Baik, kita close dulu ya Pak Wahyu ini. Baik, luar biasa. Ini saya tadi juga sempat kaget, ini visinya sudah terbaru. Saya kan sudah berkeliling ke hampir 4 sekolah ini. Jadi visinya masih yang lama ya. Nah ini sudah saya lihat tuh, ini baru sekali ini. Makanya saya lihat bahwa sekolah ini memang betul-betul sudah mengupdate posisinya ya, sehingga pantas kalau kemudian menjadi sekolah yang berkualitas menjadi pilihan banyak orang di Sidoarjo. Dan ya tentu kita berharap seperti yang menjadi target dari visi ini, maka semua yang kita lakukan di proses pembelajaran maupun pelayanan kita tentu akan mengarah kepada pencapaian profil belajar Pancasila. Mungkin sudah sempat disinggung bahwa profil belajar Pancasila itu adalah diantaranya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini yang tentu di dalam proses kita mendidik anak-anak, ya kita mengarahkan proses pembelajaran kita mengarah ke sana. Saya jadi teringat dan tergelitik dengan ada cerita seorang teman ya, dia buat perusahaan, anaknya masih muda, mungkin 10 tahun lebih muda dari saya. Dia sudah punya perusahaan dengan anak karyawannya sekitar 100 karyawan. Dan untuk melatih daya juang timnya itu, dia punya model semacam game ya. Gamenya menarik. Ini nanti mungkin bisa dicoba untuk anak didik ataukah untuk guru-gurunya ya. Jadi karyawannya ini dilatih untuk belajar kreatif, kemudian bertahan hidup gitu ya, dengan cara dibawa naik truk gitu, diturunkan di sebuah tempat. Dari tempat titik kumpulnya itu sekitar 10 km ya. Jadi syaratnya dia tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa uang, kemudian diberikan tantangan siapa yang bisa kembali ke lokasi tempat meeting itu dengan membawa uang terbanyak ya, dengan cara yang halal maksudnya ya. Itu sampai dikasih batas waktu sekian. Jadi diberikan tantangan itu. Jadi ya memang betul-betul diturunkan di tempat itu. Jadi jaraknya dari tempat meeting itu sekitar 10 km. Jadi kalau mau jalan ya enggak apa-apa, tapi ya jalannya luar biasa. Jadi ketika selesai game itu, kita suruh mengeksplor ceritanya masing-masing. Ada yang memilih untuk menjadi tukang parkir. Jadi biasanya tukang parkir dapat apa? Dapat uang biar bisa naik kendaraan. Ada yang milih jadi tukang cuci. Ya, jadi ada orang punya restu, saya mau izin ini saya tukang cucinya. Gitu. Sudah bayar berapapun uang itu saya dapat uang gitu. Tapi ada satu yang kreatif gitu. Kreatifnya gimana caranya? Dia telepon kepada orang tuanya, minta ditransfer coba ya kan. Enggak punya handphone kan? Gimana caranya? Dia mikir. Jadi dia pinjam ke warung, yang punya warung itu pinjam handphone, kemudian dia telepon ke orang tuanya. Orang tuanya nggak percaya gitu, beneran ya, bilang penipuan gitu. Jadi tantangan kan untuk meyakinkan si tukang warung, meyakinkan orang yang ada di rumahnya. Ya, transfer gitu akhirnya dia dapat uang yang paling banyak gitu ya. Ya meskipun dia, yang penting kan dia tutangnya dapat uang dengan cara yang halal gitu ya, dan bisa kembali ke tempatnya. Gitu. Jadi, tantangannya sampai begitu ya. Kreatif juga idenya gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu juga perlu ya. Saya kira kalau kita melihat visi sekolah yang luar biasa ini, berarti kita perlu juga menantang anak-anak dengan tantangan-tantangan yang saya kira membutuhkan mereka bernalar kritis, sehingga mereka ini menjadi orang-orang yang nggak gampang baper, nggak gampang nyerah. Kemarin barusan ada berita, bukan nggak salah ya, ada anak SMA atau SMK gitu gantung diri ya. Itu beritanya gara-gara orang tuanya mau dipanggil ke sekolah, atau ada masalah apa gitu ya. Jadi akhirnya mungkin dia malu, akhirnya dia pilih gantung diri. Berarti kan anaknya tidak tahan gitu, tidak tahan dengan tantangan. Dan mungkin ada beberapa anak-anak didik kita itu yang di sekolah saya juga ada satu anak itu, kalau dia datang terlambat dia tidak mau masuk kelas, nangis jadi-jadinya. Kenapa? Ternyata setelah saya selidiki sama orang tuanya, dia itu merasa malu kalau dia terlambat tuh. Ya kadang ayahnya kan ya namanya orang tua ada beberapa kesimpulan yang nggak terduga ya. Jadi kalau terlambat nangis tidak mau masuk. Jadi anak ini kan nggak bertahan gitu dengan kondisi yang kadang-kadang yang memang suatu saat terjadi yang tidak menyenangkan dari diri. Nah, ini tantangan-tantangan yang perlu kita hadirkan ke anak-anak sehingga tadi menyesuaikan dengan visi sekolah. Jadi profil lulusan dari SMA 3 ini ya diterima di perguruan tinggi atau enggak di perguruan tinggi, mereka tetap survive kan gitu. Nah, ini yang mental ini yang perlu kita tanamkan sehingga sesuai dengan visinya, maka setiap pembelajaran nanti pasti mengarah ke sana, membuat mereka yang punya daya tangguh yang luar biasa. Dan
saya salut sekali dengan visi sekolah ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi warga sekolah ini ya bersama-sama, karena tujuannya sama kan tidak mungkin ada yang tujuannya ke sana tapi mendayungnya ke arah sebaliknya. Kita perlu mendayung bersama-sama biar nyampainya lebih cepat dan ke tempat yang saya kira itu. Sebagai akhir dari kesimpulan saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Yudi dan teman-teman yang memberikan ide saran yang tadi luar biasa. Tentu ini untuk kemajuan sekolah dan untuk kebaikan didik kita semuanya. Mari kita cukupkan dan akhiri dengan pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pengantar diskusi, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan apa yang menjadi ide-ide Bapak Ibu sekalian tadi menjadi jadiah ya ketika ini boleh diterapkan dan berdampak kepada didik kita semua. Karena lebihnya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pendampingan individu yang kedua pada program pendidikan Sekolah Penggerak. Terima kasih atas partisipasi dari pengajar praktek, kemudian praktisi yang ada di sekolah. Semoga kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas dari SMA Negeri 3 Sidoarjo. SMA Negeri 3 Sidoarjo, jujur dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.